صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Ya Rasulullah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah, para muhibbin sekalian, para orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kalian insyaallah. Hari ini kita membahas tentang kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Faina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat faidah kepada kita sekalian melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan nasihatnya dapat kita ingat. Fala'allakum tarhamuna wa tasiduna. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah dan kebahagiaan. Wa anin nari tubiduna, dan daripada api neraka kalian dapat menghindarkannya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara niat membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Beribadah, berbuat kebaikan juga ibadah, semata-mata ingin membesarkan, mengagungkan Allah. Coba nanti di rumah lah, amalkan selama seminggu nih. Beda ternyata. Beribadah, mengagungkan kebesaran Allah itu beda. Nanti terurai air mata kalian. Yang disebut oleh Nabi halawatul iman. Halawah, makna halawah? Halawah, kemanisan iman. Subhanallah. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang bisa meneteskan air matanya ketika dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat bawa baka'u pi'a ini, maka keluarlah air matanya. Menangis dia ketika membesarkan, mengagungkan Allah, ketika dia beribadah, ketika dia berbuat kebaikan. Pada saat dia bersedekah, kalau biasa, kalau orang awam berbangga diri bayangan surga yang terlihat. Kalau dia tidak, dia hanya semata-mata ingin membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur dapat mengeluarkan itu karena bantuan Allah semata-mata. Bantuan Allah lah dia bersedekah ini. Terima kasih ya Allah, Engkau yang maha agung, maha besar. Rabbana ma khalaqta haja batila. Subhanaka, maha suci Engkau. Fakini azabannar. Fakina azabannar. Nah itu orang yang hebat sudah. Itu tingkat makam khawas sudah itu, makam aulia sudah itu. Makam aulia sudah itu. Meskipun makam aulianya betubal-tubal masih. Paham lah betubal-tubal. Kena awam, kena wali. Kenapa Pak? Karena ilmu wali kada semuanya lagi dipakai. Ya kalau ilmu pedang bisa, pas diunjuki orang keres kada bisa memainkannya, pedang aja bisanya. Pedang aja dulu kada apa-apa ya kalau kena ilmu main keris bisa, ya main keris lagi ya kan. Main tombak kada bisa, main tombak diunjuki orang tombak bisa lah mainkan, kada bisa mainkan. Yang bisa masih main pedang, main apa lagi? Main pedang, main keris sudah bisa, tapi main tombak kada bisa lagi. Nah ya kalah, tidak apa-apa, betubal-tubal bahasa Banjar. Bahasa Indonesia tubal-tubal itu apa? Tubal-tubal, betubal itulah, betubal. Kada apa-apa, betubal. Tapi kita ambil, sudah kita pahami niat kemarin lah. Nah, makom khawas itu niatnya beda dengan orang sudah paham, sudah kita niat. Amal ikhlasnya Pang sama juga tadi itu makomnya ya lah. Kalau kemarin niatnya kalau mencari pahala, mencari apa dan sebagainya ibadah itu makam orang awam. Kalau yang kedua adalah makom tidak lagi mencari apapun juga, tapi mencari ridho Allah. Ridho Allah itu isinya adalah ta'ziman, mengagungkan, membesarkan Allah. Sudah? Nah, paham sudah, alhamdulillah.
Wa fil jannati tuhbirun, maka pada surga nanti engkau akan diberikan satu janji Allah itu pasti kepada engkau, tidak usah dipikirkan, itu pasti bagi kalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ilallahi tuwassiluna, kemudian engkau sholat semata-mata sholatmu itu hanyalah kepada Allah, yaitu mencari ridha Allah, beribadah itu mencari ridha Allah tujuannya, dan perilakunya adalah ingin di jiwanya yang timbul adalah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa binaimi waqtidadul abqari fi daris salam tastagiluna wa ala zalika abadan tukhliduna wa ala janaibi terkabun. Dan terhadap kenikmatan, nah nikmat yang dilihatnya di keliling di kehidupan ini, nikmat itu dia membayangkan seperti bayi yang disusui oleh ibunya. Dalam kitab Kimyatus Sa'adah, para aulia itu bagaikan seperti bayi yang disusui ibunya terhadap Tuhannya. Bagaimana dia? Dia melihat alam semesta ini semuanya dianugerahkan Allah kepada manusia untuk mendapatkan kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, untuk memperlihatkan kenikmatan Allah, kemahaindahan Allah. Maka dia melihat seperti bayi itu tahulah, bayi itu apa yang dia tahu? Yang dia tahu hanya satu, bayi itu susu ibunya. Ya Pak? Nah, sama kalau pian melihat alam semesta ini adalah anugerah, rahmat Allah, keindahan Allah yang Bapak lihat, maka sama seperti bayi tadi, tahunya itu aja. Sehingga tidak terdetik lagi hatinya untuk mencela orang tadi itu. Selalu hidupnya dengan penuh kasih sayang, baik aja semuanya. Nah, kayak apa lagi? Guru, ulun nih guru hendak jual ke makom nang kawas tuh. Kawal lah ulun nih guru. Tapi ulun nih guru kada bahasa sembahyangan anu masih lagi nah kayak apa kawakah kada kah? Kawaja kada apa-apa, langsung meluncat ke makam kawas, asal diikuti dipatuhi itu niat itu tadi. Niatnya dipatuhi, insya Allah naik langsung ke makam kawas. Nyaman manakala bila kita tahu ilmunya. Coba dong kita kada tahu ilmunya. Contoh, ban sepeda motor miris di jalan. Dibuka oleh ada tukang tambal ban kan, buka oleh tambal ban, dikompanya oleh nih kelak, oleh tukang tambal ban nih, bungolnya tukang tambal nih maka sudah tahu maka miris ban, kenapa dikompa lagi? Nah ya kalau madakan tukang tambal ban bungol, sudah sabar nih mas. Habis itu mbah sudah dicelupnya di banyu lah, dibuatnya di air. Habis itu diambilnya korek api biasanya, ditandainya, dicocoknya. Bungolnya tukang tambal nih sudah nyata-nyata ada miris di situ, diandaki korek api begonol anunya membesar tambalnya, yalah. Itu orang apa tuh? Orang tidak tahu ilmunya. Habis itu pulang, sakit hati lagi. Mbah itu habis itu dikaringakan. Habis dikaringkan diambil sidin. Tukang tambal nih apa tuh yang ampalas kah? Digisik sidin. Anunya ban kita tuh, bah belisit ban ban kau nih, bongol ban atau tambal nih, yalah karena tidak tahu ilmu, masya Allah. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Hanya saja Allah akan mengangkat kalian itu ke tingkat yang lebih tinggi derajatnya karena iman dan ilmu. Subhanallah. Nah, ilmunya harus tahu. Maka itulah yang dimaksud. Kalian memahami keadaan itu. Bayi itu tastagiluna, mereka sibuk wa ala zalika abada. Semata-mata selama-lamanya yang dia perhatikan adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada diri dan sekelilingnya. Kawal apa melihat keindahan? Semalam sudah dilajari kalau melihat keindahan Allah? Sudah. Maka bila pian sudah dapat melihat keindahan, maka pian sudah berzikir namanya oleh Syekh dalam kitab Amal Ma'rifah, Syekh Abdurrahman As-Sabat
As-Safat, datu ketiga setelah Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, keturunan ketiga daripada Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namanya Abdurrahman As-Safat, di Tambilahan Riau, orang Banjar asli. Namanya Suhud Asma'illah, suhud pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah suhud dah pian? Suhud itu lebih dari zikir. Kalau zikir itu kan subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Kalau ini pandangan pian, keyakinan pian. Menyatu, keyakinan di mana ada? Keyakinan di mana ada? Di hati, di dada, dalam diri. Di situ ada sudah zikir yang tetap di keyakinan. Nah, saya berikan gambaran contoh. Biar yakin. Harus betul tunjukin lah. Pian semuanya yakin dah pian ini lakian. Adakah yakin pian ini di sini yang babinian? Hah? Nah ini kan contoh nih. Ya Pak Surya, ya kah? Ya kah? Pahamkah Guru Sofi lah? Guru Sofi lakian kah binian kah? Kira-kira Guru Sofi bapijim misalnya, ratan bapijim atau ratan guring ditakuni, Guru Sofi, kamu itu laki-laki atau perempuan? Pasti kira Guru Sofinya menjawab apa? Lakian. Ya kah? Ya lah Pak Eko. Maksudnya, kalau Anda sudah yakin bahwa seluruh semesta alam ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Anda pandang, yakini sedemikian rupanya, seperti Anda meyakini diri Anda adalah laki-laki, maka Anda sudah suhud kepada Allah, asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke Pak? Berarti lebih dari sekedar zikir diucapan. Coba Guru Sofi, aku lakian, uyuh kalau lah, yalah tertawa nurang, tapi diyakin hati laki-lakian. Kalau kada percaya, buktikan, kita buktikan. Nanti ada perempuan melirik-lirik dengan Guru Sofi, nah berarti jelas nih laki-laki. Kalau ada perempuan-perempuan banyak tidak ada melirik-lirik kepada kita, ada apa kita ini? Ya kan? Nah, lakinkah? Perempuankah? Ternyata namanya adalah bencong atau ya kah? Tawadam ya lah. Pak Sofi rancak-rancak lah dilirik binian lah. Pak Guru Sofi rancak-rancak lah. Nah, berarti jelas dia laki-laki. Paham ya kalau lah ulun kisahkan nih. Masya Allah, pian melihat Allah sudah. Melihat nama Allah yang sebenarnya. Meskipun dalam mirrorul qalbi, namanya adalah cermin hati. Yang dipadahkan ini dalam dunia ma'rifatullah namanya suhudul asma, melihat asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itu Allah berfirman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad, innaka rahmatan lil alamin. Nanti bentuk rahmat, bentuk yang dijohirkannya namanya adalah rahmat daripada ruh, atau disebut dengan ruh Muhammad. Nanti namanya adalah ruh Muhammad. Kenapa? Supaya jangan memfitnah Allah, supaya jangan salah penglihatan, salah lihat, salah memahami. Contoh, ada bayi baru lahir, anak pian misalnya lahir baru, alhamdulillah jeung rahmat Allah. Krep. Ada kakaknya takon, mana barahmat itu, mana barahmat, jajar anak-anak nih kan, mana rahmat coba, tupang begegarak tuh nak kayak rahmat Allah. Nah, yalah. Atau pian ngucap kayak ini, tuh kada lain nak kayak Allah Taala tuh jar, nang begarak tuh jar. Nah, salah kala. Masa Allah bergerak-gerak nang kayak itu? Itu berarti sama dengan manusia. Nah, supaya itu tidak salah, harus ada bahasa manusia. Namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak terdabling pengertian yang lain, tidak tersatu dengan pengertian yang lain. Maka perlu bahasa sosial, namanya rahmat Allah. Siapa rahmat Allah itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kan ada lagi, adalah sampai sekarang ada, namanya Nur Muhammad. Nah, itu kajian orang Nur Muhammad nanti. Ternyata kajian ilmu Nur Muhammad itu adalah supaya
Jangan nanti memfitnah Allah, supaya jangan tersalah dalam memahami Allah. Maka mirror kolbi itu adalah ruh Muhammad. Nah, kayak itu maksudnya. Mudah-mudahan pian mengerti, tapi sambil jalan kita, sambil jalan. Maka engkau akan kekal bersama Allah. Wa ala nazaibi tarkabun. Engkau akan mengendarai semua kekekalan itu dalam hidupmu. Mengendarai kekekalan itu ialah ketika engkau itu suhud mengerti tentang asma Allah, Rahman Rahim Allah dalam kehidupan ini, maka engkau sudah mendapatkan kekuatan yang abadi. Kekuatan abadi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan Allah itu adalah abadi pada diri. Meskipun engkau menjadi orang yang sangat pembenci dalam hidup ini, engkau tidak akan pernah menghilangkan rahmat Allah di hidup ini. Meskipun engkau menjadi dajjal dalam hidup ini, rahmat itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan ini. 1000 dajjal ada di dunia ini, tidak akan pernah menghilangkan rahmat Allah. Meskipun ada yang mengancam Anda, mengambil pedangnya, Anda akan dibunuh hari itu. Mungkin ucapan Anda berkata, tidak ada Tuhan. Tapi Anda tetap melihat dalam penglihatan Anda, rahmat Allah datang kepada Anda. Pasti Allah akan menolongku. Itu yang dimaksud. Pengasih dan maha penyayang. Subhanallah. Siapa tuh? Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin, maka orang itu tidak akan pernah putus asa. Tidak pernah lagi dia melihat sesuatu apa yang diciptakan Allah pada dirinya kekurangan sedikit pun. Kekurangan itu hanya ada pada saat dia berbuat salah, barulah dia lihat kesalahan itu dari dirinya sendiri. Maka dirinya nol. Kalaupun ada isinya, nol itu adalah kesalahan dirinya. Sehingga dia beribadah, menyadari segala sholat dan ibadahnya itu semata-mata memiliki dampak. Allah memberikan ampunan kepada dirinya. Makanya sholat itu kalau orang meninggal dunia apa doanya? Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah ampuni dia, warhamhum kasih sayangi dia, wa'fu anhum beri kemaafan dia, wa fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum berikan dia afiat dan kemaafan. Kenapa tidak diajarkan Nabi Allahumma taqabbal amalahum au salatihim au salatahum. Ya Allah, terimalah amal ibadatnya. Kenapa tidak begitu doanya? Tapi doanya adalah Allahumma firrahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Ternyata kita sholat sebagai manusia dalam kedudukan hamba ya. Kita ibadah kita adalah memiliki dampak ampunan Allah, dampak rahmat kasih sayang Allah, wa'fu anhum kemaafan Allah. Kita ambil di sini warhamhum, rahmat Allah. Berarti kita beribadah selama ini tujuannya satu, supaya dapat melihat rahmat Allah, supaya kita dapat melihat kasih sayang Allah. Kalau pian sudah mata pian tadi memahami rahmat kasih sayang Allah, pian sudah sholat dalam hidup pian. Sholat kera? Sholat. Nah ini nang salah akhirnya pas belajar di sini sampai tulak ke pengajian. Arau, sekalinya kita ini sudah sembahyang jual aja. Kalau perlu lagi sembahyang ya, iyalah. Ya kah? Nah, salah paham, ya kah? Salah paham. Salat kita tetap 5 waktu, di luar salat kita tetap salat. Salatnya dengan apa? Suhud pandangan rahmat kasih sayang Allah pada diri kita dan sekeliling kita. Nah, belajar dulu sampai di situ. Tapi ini belum putus lagi ini koma nih. Pelajaran Marifatul Rasul selalu koma. Kada mau titik, mun titik bahaya, salah paham kena. Jar guru tadi jar ambil yang baiknya aja, jar beli pengajian naruh sandal orang yang baik dibawa. Acau amne, iya benar. Nah, itu pakai koma. Bekisah lagi kabar. Kenapa kisah terus kan ingat lagi pelajaran nurah adanya semat barat. Wa bihuril ain wa anwai taibi wa sautil fian ma'azalika naim tuhbarun wa ma'al anbiya wa sidikin wa syuhada is solihin tarfa'un.
maka engkau akan mendapatkan hurul ain. Hurul ain itu bidadari surga, mata-mata yang seperti bidadari surga. Keindahan Allah itu di alam semesta ini kau akan menampakkan, engkau membuat engkau tersenyum mulutmu. Jadi kalau pian nanti melihat Rahman Rahim Allah itu kan tidak ada lagi celah. Yalah, misal celah tuh gini, Anda memikirkan daun turun pluk jatuh di tanah. Daun itu kenapa daun ini jadi kering begini? Harusnya daun ini hilang sendiri. Nah, itu menurut Anda kan? Lalu Anda anggap daun kering jatuh di bawah tanah itu sesuatu kekurangan penciptaan Allah. Yalah. Maka pandangan yang seperti itu, pandangan yang sifatnya melemahkan dari penciptaan itu harus ditiadakan dalam pikiran kita. Yang ada adalah keutamaan daun kering itu jatuh layu. Ingin mengisahkan kepada kita seperti itulah nanti manusia. Jatuh layu, masuk ke dalam tanah, meresap dalam tubuh, dengan tanah menyatu kembali kepada asalnya, yaitu tanah. Tubuh kita pun nanti akan menyatu dengan tanah. Tapi bila pian tahu bahwa tubuh pian akan menyatu dengan Nur Muhammad, maka kembali jadi Nur Muhammadnya. Ya Pak? Nah, makanya para nabi itu jasadnya tidak akan pernah hancur, kata Nabi. Jasad para anbiya itu dijaga, dipelihara oleh Allah, karena dia kembali dalam makna Nur Muhammad. Namun jasad hendak ada hancur, mun jasad hendak hancur menyatu dengan tanah. Makanya orang bahari itu bagus. Bila keluar rumah disebut apa? Assalamualaikum ya Abal Basar. Abal Basar atau Abul Basar. Abul Basar itu artinya abu itu ayah, basar itu artinya maksudnya tanah. Jasad tubuh manusia itu kan asalnya dari tanah. Jadi ringkas artinya adalah ayah tanah. Assalamualaikum ya Abal Basar. Ya Pak? Bagus tuh. Pelajaran orang bahari itu. Jadi hendak habis keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, melihat tanah, assalamualaikum ya ahlal basar. Ada apa-apa boleh teruskan aja amalan yang itu tuh, kalau ada di bari orang tua lah. Bagus tuh. Hendak goreng, assalamualaikum bantal. Aku nak menggoreng ikan nak bantal. Gorengi aku aja, aku katujuannya coba bantal. Memang itu pekerjaan kok menyamanakan orang. Nah, ya lah gorengi lagi. Garakakan aku bantalnya jam 3 malam hendak sembahyang tahajud. Oh oke, jam bantal siap, nggarakakan. Ya coba kena dulu. Bantal kena akan menggarakan. Karena bantal itu memiliki ruh di dalamnya. Ruhnya itu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu adalah rahmat Allah. Pian tertawa nih karena ruh. Pian tertawa, pian senyum nih karena ruh. Ruh itulah ada. Maka ruh itu juga nanti menginformasikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu bagaimana pian nanti di akhirat kelak. Apakah pian menjadi ahli surga atau ahli neraka? Insya Allah. Oke, apa itu? Kalau bertanya nengke apa, maka perhatikan dulu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Bila kita mengerti suhud asma kita, suhud asma yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah surga akan pian lihat nanti di depan, atau neraka yang pian hadapi. Insya Allah. Tidak mengerti bagian-bagian ini tidak mengapa, tapi bagian yang mengerti ambil pelajaran di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.